Ya, sekarang saya sudah sampai di Kompleks Makam Pangeran Jayakarta. Yuk, mari kita masuk. Masjid Jami As-Salafiyah atau juga dikenal sebagai Masjid Pangeran Jayakarta. Masjid ini terletak di kawasan Jatinegara Kaum, Klender, Jakarta Timur. Masjid ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan Pangeran Jayakarta, yaitu penguasa terakhir Jayakarta sebelum kekalahannya menghadapi serbuan pasukan VOC. Ya, di depan saya ini ada makam Pangeran Jayakarta, yaitu adalah bangsawan asal Banten yang menguasai kota pelabuhan yang bernama Jayakarta. Kompleks pemakaman ini baru dibuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 1956, setelah sekian lama dirahasiakan. Selama waktu tersebut, masyarakat umum menganggap bekas sumur tua yang diuruk Belanda di kawasan Mangga II sebagai makam Pangeran Jayakarta. Kini bekas sumur tua itu masih dikeramatkan oleh warga. Di atas sebelah makam di sebelah kanan dulu ada pohon derewak atau besar. Pada bulan Agustus 1964, pohon tersebut ditebang untuk mendirikan bangunan bagi peziarah. Bangunannya dibiayai oleh Departemen Agama RI bulan Juli 1964. Makamnya sendiri kemudian dipugar menjadi Taman Pangeran Jayakarta yang dibiayai oleh Gubernur Ali Sadikin. Seperti yang bisa kita lihat di depan saya ini, banyak peziarah yang mendatangi makam Pangeran Jayakarta. Jayakerta atau Jayakarta adalah nama yang diberikan Fathahilah bagi pelabuhan yang sebelumnya bernama Sunda Kelapa. Nama baru disahkan pada tanggal 22 Juni 1527, tanggal yang kini dianggap sebagai hari lahirnya kota Jakarta. Sejarah juga mencatat di bawah kepemimpinan Pangeran Jayakarta, kota bandar itu maju pesat, terutama di bidang perdagangan hasil bumi. Hal itu membuat Belanda melalui perusahaan dagangnya VOC ingin berusaha di sana. VOC sebelumnya sudah malam melintang dan menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada November 1610, Belanda berhasil mendapat hak atas tanah seluas 94 meter persegi di sisi timur muara Kali Ciliwung. Sebagai imbalan kepada Pangeran Jayakarta, Belanda membayar sebesar 2.700 florin atau 1.200 real. Namun di pelabuhan yang ketika itu juga disebut Jayakerta, Belanda mempraktikkan sistem dagang monopoli yang licik yang merugikan Pangeran Jayakarta. Perselisihan pun pecah dan merebak antara tahun 1610 sampai 1619. Meski sudah terusir dari Jayakerta atau yang sekarang telah menjadi Batavia pada masa itu, Pangeran Jayakarta belum menyerah. Ajakan Belanda untuk berdamai selalu ia tolak. Pangeran Jayakarta bahkan terus melancarkan perlawanan. Dalam pertempuran sekitar Mei 1919, pasukan Pangeran Jayakarta dikabarkan terdesak. Mereka dikepung pasukan Belanda dari arah Senen, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Tanjung Priok. Menurut cerita Raden Jaya Negara, juga keturunan Pangeran Jayakarta, saat jadi buronan Belanda, kakek moyang itu berhasil mengelabui tentara kompeni dengan melepas jubah dan sorbannya yang lantas dibuang ke dalam sebuah sumur di Mangga II. Belanda menyangka Pangeran Jayakarta telah tewas setelah di sumur di Mangga II itu ditemukan jubah dan sorban milik Pangeran Jayakarta yang kini berada di Jalan Pangeran Jayakarta dan dikenal sebagai Keramat Pangeran Jayakarta.